Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham yang saat ini sudah turun di bawah support kuatnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang sudah direstui untuk short split dan beberapa saham di sektor yang sama. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MTDL. Saham MTDL hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 3.680. Satu minggu terakhir ini memang saham MTDL mulai bergerak turun, karena terlihat masih gagal break dari resisten di harga 4.000. Bisa kita lihat resisten di harga 4.000 sudah beberapa kali mencoba untuk ditembus, ternyata masih gagal break. Tapi untuk tren sebenarnya saat ini MTDL masih bergerak uptrend walaupun sudah turun 4 hari. Sedangkan untuk support MA50 bisa kita lihat di sekitar harga 3.540. Dan kemarin kalau berita bahwa MTDL sudah mendapat restu untuk stock split, tinggal tunggu tanggal efektif dari OJK. Jadi pada tanggal 16 Desember kemarin, melalui RUPS luar biasa, MTDL sudah setuju untuk stock split. Tapi untuk tanggal efektifnya tetap harus tunggu dari OJK. Jadi menarik untuk kita lihat, karena biasanya saham-saham mau stock split saat mendekati tanggal untuk stock split, harganya akan bergerak naik. Tapi setelah stock split, biasanya setelah stock split pergerakannya cenderung akan turun. Dan jika kita lihat secara grafik, saat ini juga MTDL masih sangat layak untuk di hold. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga satu minggu terakhir ini terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MTDL satu minggu ke depan ini masih ada potensi untuk turun mendekati support di MA50. Selama masih bertahan di atas garis MA50, tren MTDL masih oke. Jadi masih ada potensi untuk rebound dan lanjut uptrendnya. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat entry membeli saham MTDL, bisa tunggu di daerah support saat ini. Bisa kita lihat apabila teman-teman entry, saya lihat masih bisa tunggu di sekitar harga 3.500 sampai garis MA50. Jadi tunggu di range harga ini. Apabila MTDL menyentuh target harga ini dan masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman bisa ikutan entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 3.800 sampai 4.000 yang merupakan resisten kuat saat ini. Dan teman-teman bisa ikut pantau beritanya apabila sudah tahu tanggal pasti kapan stock split, teman-teman bisa amati karena biasanya mendekati tanggal stock split harga akan dibuat naik. Jadi menarik untuk dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Atau memang mau hold terus karena percaya fundamental perusahaan ini, juga masih bisa hold karena secara tren saat ini juga MTDL masih oke trennya. Selanjutnya saya akan coba bahas temannya yaitu EMTK. Jadi saham di satu sektor yang sama. EMTK bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih ditutup turun 1% lebih ke harga 2.200. Pada sebelumnya harga 2.200 sudah berubah menjadi support karena terlewati pada tanggal 16 kemarin. Tapi saat ini MTK turun kembali mengetes support ini. Dan secara tren untuk 2 minggu terakhir ini MTK memang sudah mulai bergerak uptrend kembali. Setelah sebelumnya berhasil naik melewati garis MA50 dan 150. Jadi saat ini garis MA50 dan 150 sudah berubah menjadi supportnya. Dan untuk support penting menurut saya di angka 2000 yang merupakan support psikologis dan saat ini tepat di garis MA50. Jadi selama masih bertahan di atas harga 2000, MTK secara tren masih aman. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat walaupun turun 1% lebih, ini ada akumulasi. Dan asing memang telah melakukan distribusi, tapi distribusinya masih sangat kecil. Dan sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi secara keseluruhan ini masih akumulasi besar. Jadi asing belum terlihat keluar dari saham ini, walaupun ada distribusi kecil hari Jumat kemarin. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya MTK juga masih sangat layak untuk di hold. Jadi tetap patokannya di harga 2000. Selama masih bertahan di atas harga 2000, teman-teman belum perlu melakukan take profit dulu. Apabila sudah mempunyai saham di harga bawah,
Sedangkan untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry melalui saham ini, bisa pantau pergerakan saham MTK. Apabila minggu depan masih bisa bertahan di atas harga 2200, teman-teman bisa ikutan entry dengan target jangka pendek di harga 2400 sampai 2500. Jadi bisa kita pantau karena memang hari Jumat kemarin Wall Street turun lumayan dalam, bisa terkena dampaknya ke IHSG hari Senin depan. Jadi sebenarnya masih ada potensi saham-saham di bursa kita akan bergerak turun hari Senin depan, apalagi di sesi satunya. Jadi ini bisa kita pantau untuk EMTK. Apabila ternyata minggu depan EMTK gagal bertahan di atas harga 2200, lebih aman adalah tunggu di harga 2000 untuk entry-nya. Jadi teman-teman bisa entry pada saat rebound harga 2200 atau tunggu kembali di harga 2000. Karena harga 2000 merupakan support yang sangat kuat untuk EMTK saat ini. Selama masih bertahan di atas harga 2000, minimal EMTK akan bergerak sideways. Jadi tidak bergerak downtrend. Berikutnya saya akan menganalisa saham di MMX. Saham ini memang tidak sebagus teman-temannya yang masih bergerak uptrend saat ini dan telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk saham di MMX bisa kita lihat saat ini masih berada di bawah garis EMA 50. Jadi belum terkonfirmasi break dan garis EMA 50 masih berupa resisten yang saat ini di harga 2670. Jadi bisa kita lihat sempat turun di bawah garis EMA 50, menyentuh harga 2550, masih bisa bertahan, rebound, berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50, ternyata masih gagal break, saat ini masih bergerak sideways. Jadi masih berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Dan di atas garis resisten EMA 50, di atasnya ada satu resisten lagi di harga 2800. Jadi secara tren untuk di MMX saat ini masih bergerak sideways. Sedangkan untuk garis EMA 150-nya bisa kita lihat saat ini tepat di harga 2300. Jadi untuk tren jangka menengah di MMX masih oke, tapi untuk tren jangka pendek sudah mulai terlihat ada tanda-tanda pelemahan. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin ada akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir sudah mulai masuk kembali membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena sudah mulai adanya akumulasi, menurut saya di MMX bisa teman-teman masukkan ke watchlist. Apabila mau lebih aman adalah tunggu saham ini berhasil naik di atas garis EMA 50, baru teman-teman ikutan entry dengan target jangka pendek di harga 2800. Jadi teman-teman bisa beli pada saat dia naik di atas garis EMA 50. Target take profit terlihat apabila menyentuh atau mendekati harga 2800 gagal break dan mulai bergerak turun, pertimbangkan untuk take profit dulu. Seperti sebelumnya bisa kita lihat pada tanggal 8 Desember sempat naik di atas garis EMA 50. Pada saat menyentuh harga 2800 ternyata gagal break, saat itu mulai bergerak turun, sebaiknya take profit dulu. Apalagi pada saat itu belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50. Jadi selama masih gagal break dari garis EMA 50, walaupun masih aman karena berada di atas garis EMA 150, trennya akan mulai melemah. Jadi masih akan sideways tapi cenderung potensinya lebih besar untuk mengarah ke bawah atau menuju garis EMA 150. Apalagi teman-teman lihat minggu depan beberapa kali mencoba break dari garis EMA 50, apabila ternyata masih gagal break, potensinya akan lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Jadi harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.